Iya, baik, selamat malam buat kawanku semua, salam pengadaan. Tentunya di malam ini, tepatnya di malam minggu ya, saya mencoba berdiskusi kepada kawan-kawan Pogja dan peserta ataupun pelaku pengadaan di sini semuanya. Ini berkaitan dengan dokumen RKK. Nah, ada Pogja mempertanyakan, dan ini juga peserta akan menyanggah ya, bahwasannya di antaranya pertanyaannya adalah, apakah dokumen RKK yang ada dalam MDP Perlem 12 tahun 2001, tepatnya di lampiran 5 ini, dapat disesuaikan dengan dokumen RKK berdasarkan Permen PU 10 tahun 2001. Di mana ketentuan dalam Permen PU 10 tahun 2001 tentang SMKK ini telah mencabut Permen PU 21 tahun 2019. Nah, ini sebenarnya pertanyaan menarik yang perlu kita diskusikan ya, agar kemudian kita dapat mempertimbangkan apa sih yang dimaksud dengan Pokja pemilihan dapat menyesuaikan ya dokumen pemilihan ini sesuai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kita masuk dulu kepada lampiran 2, itu pedoman ya untuk pekerjaan konstruksi ya, pedoman 2-nya. Di sana jelas sekali disebutkan ada 5 persyaratan unsur teknis yang sudah diatur oleh ketentuan tersebut. Metode pelaksanaan, personil manajerial, daftar peralatan, dokumen RKK, dan pekerjaan subkon. Nah, dokumen RKK ini bagian dari syarat yang sudah ada. Nah, jadi untuk berkaitan dengan pertanyaan tadi, karena di sini dokumen RKK ini telah ya dicabut berdasarkan ketentuan yang Permen PU 21 tahun 2019 yang ada dalam MDP, maka di sini berdasarkan ketentuan umum tadi, maka Pokja silakan ya. Tidak masalah menyesuaikan dengan dokumen SMKK atau dokumen RKK berdasarkan Permen PU 10 tahun 2001. Namun, ya, karena ini merupakan syarat yang sudah ada di dalam pedoman 2, maka Pokja pemilihan tidak dapat merubah kriteria dan tata cara evaluasinya. Syaratnya silakan disesuaikan, tapi kriteria dan tata cara evaluasinya tidak boleh dirubah-rubah karena ini ditetapkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh AKPP. Contohnya misalkan, jangan sampai Pokja pemilihan menggugurkan karena alasan ya peserta tidak menyampaikan format sesuai dengan Permen PU 10 tahun 2001. Sedangkan tidak ada ya yang menilai evaluasi terhadap format ya. Ketentuannya sudah jelas, fakta komitmen di Permen PU 21 tahun 2019 dengan Permen PU 10 tahun 2021 tidak ada yang berbeda. Sehingga hanya 2 substansi yang dinilai ya. Pertama adalah nama paket tender sama dengan jenis paket yang ditenderkan, tidak bersalah. Yang kedua, adanya 7 pernyataan. Itu saja. Artinya apa? Pokja pemilihan tidak boleh menambah kriteria lain selain yang diatur 2 tadi di fakta komitmen. Selanjutnya, tabel BPRP. Jelas sekali ya, cuma bedanya hanya bagian deskripsi risikonya saja. Itu pun hanya penamaan saja, tapi maknanya sama. Contoh misalkan identifikasi bahaya, cuma ditambah apa? Identifikasi bahaya peralatannya, personilnya, lingkungan, itu ada dalam 1 kolom. Begitu juga misalkan risikonya, ya, eliminasi, substitusi, dan administrasi dan lain, itu semuanya satu makna. Itu tidak ada penilaiannya di dalam IKP. Yang dinilai adalah kesesuaian kolom 2 dan kolom 3 sama dengan kesesuaian yang ditetapkan di LDP. Nah, khusus untuk kolom yang lain, isiannya jangan dijadikan wajib harus dievaluasi. Ini namanya apa? Sama saja merubah kriteria yang sudah ada. Jadi, alasan gugur yang saya temukan tadi, yang disampaikan oleh peserta itu yang akan menyanggah, Pokja pemilihan itu menilai isiannya. Jadi semua kolom 1 sampai kolom 16 itu dinilai isiannya secara substansi. Padahal aturan tidak mengatakan demikian. Ya, aturan cuma mengatakan peserta itu mengisi. Isiannya tidak dievaluasi. Artinya apa? Sepanjang terisi maka sudah memenuhi syarat. Nah, artinya apa? Jadi semua aturan-aturan yang ada, kriteria dan tata cara evaluasinya itu tetap mengacu kepada aturan yang ada. Tapi syaratnya misalnya teman-teman Pokja pemilihan akan menyesuaikan dokumen RKK menjadi Permen PU 10, silakan saja sepanjang tidak berubah kriterianya. Karena yang kita lakukan sekarang di proses pemilihan ini adalah menilai RKK penawaran, bukan RKK pelaksanaan. RKK pelaksanaan itu jelas di Permen PU 10 tahun 2001 akan dimuktairkan kembali setelah peserta itu menang. Nah, jadi ya teman-teman semua ya,
Jadi hati-hati memahami bahwasanya ada kalimat dokumen pemilihan ini disesuaikan dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kita lihat saja, kita pikir saja berapa sih ada peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, mungkin ratusan ya. Kalau itu semua diakomodir ke dalam dokumen pemilihan, berarti semuanya tidak bertentangan dong. Jadi kembalilah kepada konteks ya, bahwa ini kita menggunakan Perpres 12 tahun 2001, aturan tata laksananya Perlem 12 tahun 1, kita menggunakan hal-hal yang dipertandingkan saja, kita mengacu kepada hal-hal apa saja menjadi kriteria dan cara evaluasinya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya itu mengajak teman-teman mengikuti saya hanya membuka ruang diskusi kepada teman-teman semua. Jadi betapa indahnya kalau kita tetap mengacu kepada aturan yang ada tanpa mengurangi substansi dari makna dan keinginan kita mendapatkan penyedia yang tentunya nanti dapat melaksanakan pekerjaan untuk ya memenuhi kebutuhan kita semua, bangsa dan negara. Salam pengadaan.